Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Fitriani Nur Inaya. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester pengembangan yang diampu oleh Pak Rido. Yang pertama, jelaskan tujuan masing-masing tahapan perencanaan Promkes pada fase preset. Jawabannya, yang pertama, diagnosis sosial. Diagnosis sosial merupakan tahap menganalisis masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Proses ini bertujuan mengetahui penyebab orang berpersepsi untuk kebutuhannya atau kualitas hidup dan aspirasi mereka pada common good. Yang kedua, diagnosis epidemiologi. Diagnosis epidemiologi perilaku adalah menentukan suatu keadaan masyarakat yang diakibatkan oleh masalah kesehatan dan non-kesehatan yang berasal dari perilaku maupun non-perilaku. Yang ketiga, diagnosis perilaku dan lingkungan, yaitu salah satunya membedakan penyebab lingkungan dan non-lingkungan, menghilangkan penyebab non-lingkungan yang tidak bisa diubah, melihat importance faktor lingkungan. Yang keempat, diagnosis pendidikan dan organisasi bertujuan untuk diidentifikasi kondisi-kondisi perilaku dan lingkungan yang berhubungan dengan status kesehatan atau kualitas hidup dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dirubah untuk kelangsungan perubahan perilaku dan lingkungan dan merupakan target antara atau tujuan dari program. Soal yang kedua, jelaskan 3 determinan perilaku menurut L.W. Green. Yang pertama, berdasarkan teori dasar dikembangkan oleh Lawrence Green tahun 1991 dalam kesehatan, yaitu seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor perilaku atau behavior cases dan faktor di luar perilaku atau non-behavior cases. Sementara faktor perilaku behavior cases dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Soal ketiga, jelaskan keterkaitan antara perencanaan Promkes dengan upaya pengendalian penyakit dalam program kesehatan masyarakat. Jawabannya adalah konsep promosi kesehatan dengan upaya pengendalian ini dapat dilibatkan dalam pembangunan penguatan upaya promotif preventif seperti menyebarkan informasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait peningkatan kualitas kesehatan dan menjalani gaya hidup sehat, sehingga keterkaitan antara Promkes ini dapat diupayakan dengan pengendalian penyakit dalam program kesehatan masyarakat dan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan keterkaitan indikator tingkat pendapatan sebagai indikator dalam diagnosis sosial dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, jadi semakin banyak pendapatan yang diperoleh, semakin banyak juga terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan. Terpenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh seseorang membuat dirinya akan semakin dekat dan mencapai kesejahteraan dalam dirinya. Selanjutnya, nomor 5, apa metode pengumpulan data yang paling tepat untuk mengetahui ketersediaan jamban sehat, air bersih, saluran tinja di tingkat rumah tangga? Nah, metodenya yaitu menggunakan metode pengukuran need assessment, yaitu analisis kebutuhan yang ada di masyarakat karena pelaku hidup bersih dan sehat merupakan bentuk perwujudan dari upaya untuk memberikan menciptakan suatu kondisi yang kondusif yang diperlukan oleh masyarakat, terutama kebutuhan dalam proses analisis lingkungan yang bersih dan sehat yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kebutuhan masyarakat di tingkat rumah tangga. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan keterlibatan pemenuhan dalam program promosi kesehatan dan jelaskan. Nah, dengan cara ini, pemerintah dianjurkan untuk lebih peduli tentang hal kesehatan dalam merancang strategi promosi kesehatan, gunanya untuk bersama dalam terjun ke lapangan untuk program promosi kesehatan. Nah, sehingga program promosi kesehatan ini dilihat oleh mata masyarakat dan dijadikan masyarakat sebagai contoh serta dengan perspektif yang berbeda, seperti adanya peningkatan kepedulian pemerintah dan pelayanan kesehatan untuk kita dengarkan bersama-sama keluhan masyarakat dalam hal kesehatan. Nah, jadi pemerintah dianjurkan untuk lebih peduli kepada masyarakatnya dalam hal kesehatan. Baiklah, soal yang terakhir, dalam diagnosis perilaku, bagaimana sebuah perilaku menjadi prioritas untuk program inovasi. Nah, caranya dengan memisahkan penyebab perilaku yang lebih penting dengan yang kurang penting, mengembangkan penyebab perilaku, yaitu melihat importance perilaku, melihat changeability perilaku dapat dirubah, dan memilih target perilaku untuk membuat tujuan tersebut
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.